Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Majalah Syahid. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak berbincang-bincang tentang toxic parenting. Apa sih toxic parenting? Wah, ini ada istilah baru lagi muncul ya. Jadi istilah toxic ini sangat banyak saat ini ya diperbincangkan. Ada toxic relationship, ada macam-macam ya, pertemanan yang toksik dan lain sebagainya. Dan kali ini adalah tentang toxic parenting. Saat ini istilah-istilah seperti ini sudah sangat biasa diperbincangkan ya, istilah-istilah yang berkaitan dengan mental health, kesehatan mental atau mental illness sekarang banyak sekali digunakan di media-media sosial, baik TikTok, di Instagram atau di Twitter ya. Dan tadi yang kita akan bahas mengenai toxic parenting. Sebelum membahas mengenai definisinya, saya akan mengisahkan ada dua kisah yang sama-sama cukup viral, ramai diperbincangkan ya. Pertama adalah seorang pesohor ya, seorang yang juga sangat terkenal. Dia mengatakan di dalam beberapa channelnya mengisahkan bahwa dia dibesarkan oleh orang tua yang tidak memahami pola pengasuhan sehingga mengalami kekerasan. Dia pernah pernah ingin bunuh diri katanya, dan ternyata itu ada hubungannya dengan ibunya pernah mau menggugurkan kandungannya ketika dia waktu kecil ya, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya saat ini dia didiagnosis mengalami sebuah gejala mental illness, dan akhirnya dalam perawatan ahlinya ya, seorang psikiater. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi saat dia dewasa gitu ya, seringkali menimbulkan kehebohan ya, karena tindakan-tindakan yang di luar kontrol dirinya ya, sehingga dia harus mengkonsumsi obat terus-menerus, dan dia mengklaim itu akibat toxic parenting yang dilakukan oleh orang tuanya ya. Dan kalau kita lihat ya teman-teman pemirsa sekalian, saat ini tuh curhat di media sosial juga banyak mengeluhkan tentang sikap-sikap orang tua kepada mereka ya, pengasuhan waktu kecil. Ada bahkan dalam sebuah channel ya dikatakan bahwa dia pernah survei kepada anak-anak remaja tentang apa kalimat terjahat yang pernah mereka terima. Dan dia mengatakan dalam satu malam dia menerima 5.000 sampai 7.000 pesan. Dan diantaranya banyak pesan dari dari anak-anak yang menuliskan kata-kata terjahat itu justru bukan dari orang luar, justru datang dari keluarganya sendiri, dari orang tuanya sendiri ya. Ada yang seorang anak mengatakan kalimat terjahat yang pernah saya terima adalah ketika saya divonis kanker tulang, dan ibuku mengatakan kamu anak yang paling nyusahin, kata ibu gue pada saat gue divonis. Lalu ada yang mengatakan dari seorang anak juga mengatakan kalimat terjahat yang diterima adalah justru dari ayahnya. Ini ibu baru, katanya, mengenalkan istri barunya. Terus lalu dia mengatakan nggak bilang-bilang, nggak izin nikah, tapi langsung memperkenalkan ibu baru ya. Dan itu dia bilang itu adalah kalimat terjahat. Dan setelah itu dia merasakan kekecewaan yang sangat kepada ayahnya ya. Dan masih banyak lagi, belum lagi tadi pengasuhan yang menggunakan cara-cara kekerasan fisik ya, dengan cara menjambak, dengan cara memukul, dengan cara mencubit dan lain sebagainya. Itu sehingga menimbulkan problematika emosi ketika sang anak ketika dewasa. Saya pernah menterapi, pernah mengcoaching seorang anak yang semua kukunya sudah dia cabut sendiri ke 10 jarinya, dan dia mengatakan sekarang disebutnya self harm ya.
Dia mengatakan itu salah satu cara untuk mengatasi kesedihan hatinya, untuk mengatasi kemarahannya, untuk mengatasi problematika emosinya. Ketika dia merasakan sakit hati, dia nggak tahu apa yang dirasakannya, ada di sebelah mana sakitnya. Tapi akhirnya dia mencabut kukunya dan dia merasakan kesakitan, sudah itu adalah pengalihan dari kesakitan mental menjadi kesakitan terhadap fisik ya. Nah, itu adalah contoh-contoh seseorang yang mengalami pengasuhan yang membuat problem gitu ya, yang menimbulkan toksik. Jadi kalau secara ini pernah dibahas di majalah Hidayatullah yang berjudul Jati Diri ya, di dalamnya adalah saya membahas mengenai toxic parenting ya. Jadi apa yang dimaksud dengan toxic parenting? Ini adalah sebuah istilah yang disematkan kepada para orang tua yang memiliki perilaku kasar secara fisik maupun verbal. Ya, nah, namun juga terjadi pada bukan hanya pada orang tua yang yang bermasalah secara emosional, bisa jadi tidak terlalu tampak secara emosional ya. Jadi orang tua yang tampak normal, tidak menyakiti secara fisik dan menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya, namun karena terhadap ada sikap yang secara diam-diam ya menimbulkan racun kepada anaknya gitu ya. Misalnya ketika terlalu mengatur, ketika anak merasa tidak punya pilihan gitu ya, tidak menghargai pendapatnya si anak ya, itu juga adalah sebetulnya masuk kategori toxic parenting ya. Namun di sini saya akan menutup dengan sebuah kisah yang menarik juga. Ada seorang tokoh yang cukup terkenal ya. Dia mengaku dalam salah satu channelnya, dia mengatakan bahwa ibunya dulunya adalah seorang PSK. Dan dia mengatakan di judulnya bahkan dia punya ayah 6 dan salah satu ayahnya mengalami kelainan disorientasi seksual ya. Tapi apa yang menarik ya dari anak tersebut, dia sudah kuliah di universitas yang sangat bergengsi, termasuk universitas terbaik di Indonesia gitu ya. Awalnya dia sering diejek-ejek oleh temannya, akan tetapi lama-lama dia tahu ibunya melakukan pekerjaan yang tidak semestinya. Tapi dia juga sadar itu adalah salah satu cara sang ibu untuk bertahan hidup. Ya, apa yang dilakukan oleh si anak? Dia mengaji, kemudian dia pulang, dia mengaji ke masjid, kemudian kalau dia pulang dari masjid dia juga ngaji di rumahnya dengan cara keras gitu ya. Lalu dia memasang ayat kursi di dinding gitu ya. Dia itu merupakan cara dia bagaimana supaya untuk menyadarkan sang ibu. Ya. Dan ternyata akhirnya apa? Akhirnya si ibu ikut jejak si anak ya. Akhirnya tersadarkan ya, dan akhirnya sudah tidak lagi menjadi PSK lagi ya. Dan yang menarik yang dikatakan oleh tokoh tersebut, dia mengatakan yang broken adalah masa lalu. Kita bisa membangun masa depan dan lakukan ya, hal yang baik dengan fokus katanya ya. Nah, lalu dia juga ada kata-kata yang unik ya. Ini bahasanya sederhana, akan tetapi bisa kita ambil manfaatnya ya. Kata dia, kita bisa memilih baju maupun sepatu yang kita suka. Ya, betul ya. Kita bisa memilih baju model mana, oke. Saat hujan kita bisa memilih baju yang tebal, yang hangat, yang berwarna gelap. Pada saat terang, mungkin kita memilih baju yang lebih tipis supaya tidak kepanasan. Kita bisa memilih model yang kita suka. Begitu juga sepatu. Namun kita tidak pernah bisa memilih takdir yang kita suka, ya. Sehingga tipsnya dia, jalani saja, pilih yang bisa dipilih. Yang nggak bisa dipilih ya jalani aja, kata dia ya. Apa insight-nya? Kita mungkin nggak bisa memilih orang tua yang seperti apa. Sama seperti halnya orang tua juga tidak bisa memilih anak yang seperti apa. Itu adalah semata-mata hak prerogatif Allah. Allah yang membuat takdir, ketentuan siapa orang tua kita, ayah ibu kita, siapa pasangan kita, siapa anak-anak kita. Ya, ada sebuah istilah yang sangat indah, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir terindah yang Allah berikan kepada kita, dan di sana ada banyak hikmahnya.
Ya. Jadi dari dua kisah tadi, toxic parenting mungkin terjadi pada siapa saja, tapi bagaimana kita mensikapi toxic parenting itu untuk menjalani hidup ke depan, itulah yang akan mengubah nasib kita, yang akan membuat kita apakah akan meneruskan hidup secara baik menuju tujuan hidup yang baik selamat dunia akhirat atau sebaliknya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.